Baik, ini adalah pembahasan beberapa soal eksponen dan logaritma. Yang pertama, rasionalkanlah penyebut pecahan berikut ya. Ini sudah ada bentuk irasional penyebutnya. Nah, bentuk irasional ini yang akan kita rasionalkan. Nah, kita harus mengetahui akar sekawan dari masing-masing bentuk penyebut irasional. Nah, pada kesempatan ini bentuk penyebutnya adalah akar pangkat 3 dari 6 dikurang akar pangkat 3 dari akar 5 ya. Akar pangkat 3 dari 5 ya. Nah, bentuk daripada penyebut irasional ini memiliki sekawan ya, bentuk sekawannya. Nah, yang mana bentuk sekawan daripada kita misalkan saja dan B itu adalah bilangan real ya, akar pangkat 3 dari A dikurang akar pangkat 3 dari B itu sekawan dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari A kali B ditambah akar pangkat 3 dari B kuadrat. Maka apabila akar pangkat 3 dari A dikurang akar pangkat 3 dari B dikalikan dengan sekawannya, hasil perkaliannya adalah A plus B ya, A plus B. Maka untuk merasionalkan penyebut kita dapat mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Dikalikan dengan bentuk sekawan. Langsung saja ya, langsung saja dikalikan bentuk sekawannya. Ini bentuk sekawannya, ini adalah A dan ini adalah B. Maka kita cocokkan dengan bentuk sekawannya ya. Akar pangkat 3 dari A kuadrat berarti ini 6 kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari A kali B 6 kali 5 langsung saja 30 ya, ditambah dengan akar pangkat 3 dari B kuadrat nih 5 ya, berarti 5 kuadrat dibagikan dengan nih yang sama juga ya, akar pangkat 3 dari 6 kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari 30 ditambah akar pangkat 3 dari 25 langsung saja 25 ya. Nah, maka hasil daripada perkalian dengan sekawannya ya itu adalah A plus B, sehingga pembilangnya kita kalikan saja ya. Ini pembilangnya tinggal kita kalikan saja seperti ini, 2 akar 3 dikali akar pangkat 3 dari 6 kuadrat 36 plus akar pangkat 3 dari 30 plus akar pangkat 3 dari 25 per, nah hasilnya ini adalah A plus B. A nya 6, B nya 5, berarti 6 plus 5 ya. Nah ini tidak dapat kita kalikan ya. Kenapa tidak dapat kita kalikan? Karena akar pangkatnya berbeda. Ini akar pangkat 2 tanpa ditulis akar pangkat 2 ya. Ini akar pangkat 3, sehingga kita biarkan aja seperti itu, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3 dikali akar pangkat 3 dari 36 plus akar pangkat 3 dari 30 plus akar pangkat 3 dari 25 per 11 ya. Jadi bentuk rasional dari penyebut 2 akar 3 per akar pangkat 3 dari 6 dikurang akar pangkat 3 dari 5 adalah nih. Kita hanya disuruh merasionalkan penyebut ya. Ini dia bentuk rasionalnya. Oke, itu untuk nomor 1. Ini adalah soal yang kedua. Perintahnya adalah tuliskan dalam bentuk pangkat positif
yang paling sederhana ya. Maka perintahnya ini kita mengubah bentuk eksponen yang negatif ke pangkat positif saja, lalu kita sederhanakan. Itu maksud daripada soalnya. Oke, baik. Nah, apabila ada variabel dalam bentuk pembagian, maka pangkatnya dikurang ya. Nah, 9 ini dapat kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya, X pangkat negatif 2 dikurang negatif 1/2. Kenapa dikurang? Karena tadi saya katakan dalam bentuk pembagian apabila variabelnya sudah sama, maka pangkatnya dikurang, dikali Y pangkat 1/3 dikurang nih 3/4 per 2 pangkat 2 nih, dipangkatkan dengan 3/2 ya. Nah, ini sama dengan ini dapat saya tulis 3 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2, dapat saya tuliskan 3/2 dipangkatkan dengan 2 ya, lalu dikalikan dengan X pangkat negatif 2 dikurang negatif setengah, itu adalah negatif 2, negatif kali negatif positif 1/2 ya, dikali Y pangkat. Nah, ini langsung saja 4 kali 1 4 dikurang 3 kali 3 9 per 3 kali 4 12 dipangkatkan lagi dengan 3/2 sama dengan, nah 3/2 masih ingat nggak caranya seperti ini? Apabila A pangkat N dipangkatkan dengan M, itu hasilnya adalah A pangkat N kali M. Jadi pangkatnya dikalikan apabila pangkat memiliki pangkat lagi ya, maka pangkatnya dikali, sehingga ini kan ada pangkat dipangkatkan lagi, maka 2 kali 3/2, maka 2 nya habis tinggal 3, maka ini menjadi 3/2 dipangkatkan dengan 3 dikali X negatif 2 ditambah 1/2 ya. Ini sama saja dengan ini per 1 ya, per 1, maka 2 kali negatif 2 berarti negatif 4 ya, ditambah 1 kali 1 1/2 dikali Y pangkat 4 kurang 9 5/12 dipangkatkan dengan 3/2. Nah, ini tidak usah lagi kita pangkatkan dengan 3/2. Kenapa? Karena sudah kita kalikan tadi. Nah, sekarang 3 pangkat 3 itu adalah 27 per 2 pangkat 3 itu 8 dikali X ya, X pangkat negatif 4 tambah 1 negatif 3/2 dikali Y pangkat 5/12 dipangkatkan dengan 3/2 sama dengan ini 27/8 dikali, langsung saja ya menggunakan ini. Apabila bilangan pokok memiliki pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan ya, sehingga X pangkat negatif 3/2 dipangkatkan dengan 3/2 ya, kita kalikan saja menjadi negatif 3 kali 3 negatif 9, 2 kali 2 berarti per 4 dikali Y pangkat 5/12 dikali 3/2, ini bisa habis ya, ini 4 ini 1, sehingga 5 kali 1 5 per 4 kali 2
8. Ini negatif tadi ya, negatif. 4 kurang 9 negatif ya. Oke, ini negatif. Nah, masih ingat nggak cara seperti ini, sifat seperti ini? A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini sudah berulang kali saya terangkan pada video sebelumnya ya, sehingga pangkat negatif ini menjadi 27 per 8 dikali X pangkat negatif 9 per 4 dikali Y pangkat negatif 5 per 8. Oke, nah sesuai dengan sifat ini maka negatifnya sudah tidak ada lagi ya. Nih, pangkat negatif diubah menjadi 1 per A pangkat N, pangkatnya positif, maka ini juga demikian ya, ini menjadi positif, ini juga menjadi positif. Oke, itu untuk nomor 2. Baik, ini untuk nomor 3 ya. Pertanyaannya adalah kita disuruh menggambarkan grafik daripada persamaan Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Untuk menggambarkan grafik kita harus mengetahui beberapa titik-titik ya, karena garis itu atau grafik itu adalah penggabungan dari titik-titik ya. Oke, baik, langsung saja kita cari titik potongnya. Untuk yang pertama ya, titik potong untuk sumbu X. Kalau titik potong untuk sumbu X, maka Y sama dengan 0. Maka kita substitusi Y sama dengan 0 itu kemari, sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan 2 pangkat X tambah 1 ya. Ini kalau diubah ke logaritma menjadi 2 logaritma 0 sama dengan X tambah 1 ya. Nah, kalau kamu pakai kalkulator, logaritma 1 itu adalah 0 ya. Logaritma 1 0, logaritma 0 itu adalah mendekati negatif, bukan mendekati ya, itu adalah negatif tak hingga, sehingga hasil daripada ini adalah negatif tak hingga ya, tidak memotong sumbu X. Nih, tidak memotong sumbu X. Oke, sehingga titiknya adalah negatif tak hingga koma Y. Y itu adalah 0 ya, 0 nih. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, titik potong untuk sumbu Y. Untuk sumbu Y itu X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0, sehingga X sama dengan 0 kita substitusi kemari. Nih, hasilnya adalah Y sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1, sehingga Y sama dengan 0 tambah 1 adalah 1. Maka 2 pangkat 1 Y sama dengan 2, sehingga titiknya didapat X0 Y2, titiknya adalah X, Y ya, berarti 0,2 ya, itu titik koordinatnya yang kedua. Nah, yang ketiga kita ambil uji titik-titik lain ya, paling tidak 2, 3 atau 4 terserah ya. Ini kita misalkan X sama dengan negatif 3, maka apabila kita masukkan kemari, itu bisa nanti kamu hitung ya, didapat Y itu sama dengan 1/4 ya. Nah, selanjutnya X negatif 2 kita masukkan kemari atau kita substitusikan, didapat nanti Y itu 1/2. Itu pada video sebelumnya sudah saya ajarkan bagaimana cara mencari X, Y nya. Lalu negatif 1 disubstitusi kemari ya, hasilnya adalah 1. Lalu X0, tadi X0 dapat Y2. Oke, nah kita cari lagi
X1, maka Y-nya 4. Ini nanti bisa kamu cari ya. Kamu coba itu sebagai tugasnya. Dari mana datangnya nih Y-nya? Ya. Nih X2 didapat Y-nya 8. Ya. Lalu X3 didapat Y-nya 16. Sehingga titik koordinatnya adalah XY. Ya, XY. Maka menjadi negatif 3/4, negatif 2 1/2, negatif 11, 02, 14, 28, 316. Ya, ini ada baiknya kamu buat dalam bentuk tabel ya, tapi kamu bikin nanti nih. Oke, nah sudah dapat titik-titik koordinat yang akan kita lukiskan pada bidang Kartesius. Oke, inilah gambar grafiknya ya. Nah, ini agar saya jelaskan ya. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, apabila X-nya 1, Y-nya tadi 4 nih ya. X-nya 1, Y-nya 4, maka di sini titiknya ya. Apabila X-nya 2, Y-nya 8 nih. X-nya 2, Y-nya 8. Kita lihat pada tabel ya. Nih X2, Y8, maka titiknya 28. Ini titiknya. Selanjutnya, apabila X-nya 0 nih, maka Y-nya 2 nih. Ya, ini titiknya. Oke, nih ya. Nah, selanjutnya apabila X-nya negatif 1, maka Y-nya 1 nih. X-nya negatif 1, Y-nya 1. X-nya negatif 2, nih setengah ya, setengah nih. X-nya negatif 2, Y-nya setengah. Lalu X-nya negatif 3, Y-nya 1/4 nih. 1/4 nih, negatif 3, X-nya 1/4, Y-nya ya nih. Sehingga beginilah gambar daripada grafik Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Oke, baik. Sekarang nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Nih, sudah yang ditentukan ya, 4 pangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 1 ya. Nah, kita disuruh mencari X ini berapa supaya hasilnya 1, itu maksudnya ya. X ini berapa supaya hasilnya 1. Baik. Nah, ini dapat kita ubah persamaannya menjadi 4 pangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan, nah kita upayakan bilangan pokoknya sama. Maka 1 ini dapat saya ubah menjadi 4 pangkat 0. Nah ya, sudah sama bilangan pokoknya, maka akibatnya adalah pangkatnya sama, sehingga X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Ini dapat kita faktorkan. Kalau dikalikan positif 2 dijumlahkan negatif 3, itu adalah ini X kuadrat ya, X kali X. Ini positif, ini negatif ya, positif ini negatif, maka hasilnya adalah negatif 2 dikali negatif 1. Kalau dikalikan hasilnya hasil negatif 1 kali negatif 2 dikalikan adalah positif 2 ya. Kalau dijumlahkan negatif 3. Maka untuk yang ini didapat X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau ya, atau
X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah 21, yang mana kalau disubstitusikan ke persamaan awal soalnya itu benar hasilnya 1. Oke, baik, sekarang kita ke nomor 5. Ini nomor 5 ya. Jika logaritma 5 dengan basis 8 sama dengan P, ya, pertanyaannya adalah tentukan nilai dari logaritma 10 basis 16. Maksudnya begini ya. Maksudnya adalah diketahui 8 logaritma 5 atau logaritma 5 dengan basis 8 itu adalah P, maka logaritma 10 dengan basis 16 itu kita ubah bentuknya atau kita cari nilainya dalam bentuk P. Itu maksudnya ya. Baik, nah tipsnya apabila yang diketahui masih bisa kita sederhanakan ya. Contoh nih, 8 itu kan 2 pangkat 3 logaritma 5 sama dengan P. Bisa ya? Nah, ini dapat kita gunakan sifat logaritma ya. Apabila numerus dan basis memiliki pangkat, ini pangkat di sini 1 ya, maka hasilnya adalah 1/3 dikali 2 logaritma 5 sama dengan P. Maka ini kali silang, sehingga 2 logaritma 5 atau logaritma 5 dengan basis 2 itu adalah 3 kali P, 3P. Nah, didapat petunjuk baru ya. Nah, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Langsung saja kemari ya. 16 logaritma 10 sama dengan 16 itu kan 2 pangkat 4 logaritma 10. 10 itu adalah 5 kali 2 sama dengan, ini kan pangkat 1 ya. Apabila numerus memiliki pangkat dan basis memiliki pangkat, maka pangkatnya menjadi seperti ini. Dituliskan logaritma 5 kali 2. Nah, 1/4 apabila numerus dalam bentuk perkalian dapat kita ubah menjadi seperti ini. 2 logaritma 5 ditambah 2 logaritma 2. Oke, itu dapat kamu lihat di sifat-sifat logaritma yang sudah saya bahas sebelumnya. Maka ini sama dengan 1/4 dikali 2 log 5 itu adalah 3P. Nih, kan tadi saya bilang tadi apa? Apabila sekiranya saja ini tidak kamu sederhanakan, pasti tidak ketemu ini dong ya. Jadi tipsnya tadi seperti itu. Apabila masih bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Oke, maka 2 logaritma 5 itu adalah 3P, maka 3P ditambah numerus dan basis sama, hasilnya adalah 1 sama dengan, ini juga dapat kita tuliskan seperti ini, 3P tambah 1/4. Ini dia bentuk ataupun nilai dari 16 logaritma 10 atau logaritma 10 basis 16. Baik, itulah beberapa pembahasan eksponen ya, ataupun fungsi eksponen dan logaritma ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.